Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri Dewitasari dengan NIM 121600113 dari kelas 2E jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi statistika inferensial, yaitu mengenai uji Kruskal-Wallis, di mana saya akan memaparkan teorinya, contoh kasus, dan juga penyelesaiannya menggunakan SPSS. Pada mata kuliah ini saya diampu oleh Bapak Farid Soleh Nurdin, Eskom MStat. Dengan begitu, silakan untuk teman-teman menyimak penjelasan saya berikut. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada materi dari uji Kruskal-Wallis. Sini saya akan menyampaikan secara sederhana mengenai apa sih itu uji Kruskal-Wallis. Jadi, uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji non parametrik yang berbasis peringkat. Nah, di mana tujuannya itu adalah untuk menentukan perbedaan antara variabel dependen dengan independen. Untuk skala numeriknya adalah interval atau rasio dan ordinal. Jadi minimal ordinal seperti itu. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis ini tuh dia identik dengan uji one way ANOVA. Nah, selain itu, uji Kruskal-Wallis ini juga merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney U-test. Seperti itu. Untuk statistik ujinya, jadi Kruskal-Wallis ini itu mengikuti distribusi peluang chi-square. Nah, terdapat dua statistik uji di sini. Yang pertama adalah statistik uji tanpa skor atau ranking yang sama dengan rumusnya adalah sebagai berikut. Yang bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk yang kedua itu adalah statistik ujinya dengan skor atau ranking yang sama dengan rumusnya sebagai berikut. Nah, setelah itu, untuk kriteria uji dari uji Kruskal-Wallis ini adalah H0-nya ditolak jika H hitung lebih dari sama dengan H tabel atau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa. Nah, jadi seperti itu singkat atau sederhananya mengenai materi dari uji Kruskal-Wallis. Sekarang kita langsung masuk pada materi dari studi kasus dari uji Kruskal-Wallis dan bagaimana penyelesaiannya dengan SPSS. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabel yang tersedia yang teman-teman lihat di sini. Jadi di sini ada 3 kategori gitu ya. Yang pertama itu ada guru berorientasi pengajar, kemudian guru berorientasi administratif, dan juga administrator. Di mana masing-masing ini terdapat skor dan peringkat gitu dari 5 subjek gitu. Yang bisa teman-teman perhatikan di sini. Oke. Setelah teman-teman masuk pada bagian SPSS, tahap pertama teman-teman silakan klik pada bagian variable view. Selanjutnya beri judul pada kolom nama. Di sini saya memberi judul pendidik dan skor. Selanjutnya menolkan desimal. Nah, kemudian pada kolom value di bagian pendidik itu saya beri kategori berupa 1 untuk guru berorientasi belajar, 2 untuk guru berorientasi administratif, dan 3 untuk administrator. Jika teman-teman sudah melakukan pengkategorian seperti contoh ini, silakan klik OK gitu. Nah, jika sudah, pada bagian measure-nya kolom pendidik itu measure-nya scale, dan untuk skornya itu adalah ordinal. Nah, jika sudah, teman-teman masuk pada bagian data view. Nah, pada bagian data view ini akan muncul kolom seperti berikut, di mana di mana nilai-nilai ini adalah
nilai yang saya input datanya dari tabel kasus yang sebelumnya tadi. Nah, jika sudah di-input semua datanya seperti berikut. Oh iya, untuk inputnya ini disusun terlebih dahulu sesuai dengan urutannya gitu ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, silakan teman-teman klik bagian Analyze pada bagian atas. Kemudian klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan K Independent Samples. Ya, teman-teman, yang K Independent Samples. Nah, jika sudah, maka akan muncul bagian seperti berikut, di mana tadi sebelumnya bagian skor dan pendidik ini terdapat pada sebelah kiri ya teman-teman, tapi saya pindahkan. Jika teman-teman muncul opsi seperti ini, bagian skor dan pendidik itu ada sebelah kiri. Nah, teman-teman silahkan pindahkan bagian skor kepada bagian tes variabel dengan mengklik bagian ini. Nah, selanjutnya untuk pendidik itu pada bagian grouping variabel. Oke, nah setelah itu teman-teman silahkan klik define range-nya, di mana teman-teman beri minimumnya itu adalah 1 dan maksimumnya adalah 3. Jika sudah, klik continue. Nah, kemudian teman-teman klik option pada bagian sebelah kanan ini ya, maka akan muncul hal seperti ini, opsi seperti ini. Nah, teman-teman silahkan klik bagian pada deskriptif ini di checklist ya. Jika sudah, klik continue. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan tahapan tadi dengan benar, maka akan muncul hasil dari datanya adalah sebagai berikut. Deskriptif statistiknya, kemudian range-nya dan tes statistiknya, di mana dia di sini menghasilkan sig ya, atau p-value-nya sebesar 0,041. Nah, jika kita sudah mendapatkan data ini, kemudian kita masuk pada bagian membuat laporannya. Nah, untuk laporannya di sini untuk hipotesis statistiknya adalah H0, itu tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. H1-nya terdapat perbedaan di antara skor rata-rata tiap sikap otoriter dari 3 tipe pendidik dengan alfa 5%. Nah, untuk statistik ujinya di sini dimana kita dapatkan H hitung ya teman-teman, yang ini itu sebesar 6,406 yang ini ya. Nah, untuk p-value-nya itu adalah 0,041. Nih. Nah, untuk kriteria ujinya itu adalah H0 ditolak jika H hitung lebih besar dari sama dengan H tabel atau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa. Dimana yang sudah kita dapat di sini p-value-nya adalah 0,041 dan alfanya 5% atau 0,05. Maaf ya, ini salah simbol, harusnya lebih dari sama dengan gitu. Jadi 0,041 itu lebih dari sama dengan 0,05. Dengan kesimpulan seperti itu, maka hasilnya adalah H0-nya itu ditolak gitu. Jadi berdasarkan hasil tersebut gitu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Pendidik bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding tipe pendidik yang lain. Seperti itu. Nah, jadi sekiranya demikianlah penjelasan mengenai materi dari uji Kruskal-Wallis dan juga kasusnya serta penyelesaiannya dengan SPSS. Nah, untuk itu sekianlah presentasi atau penjelasan dari saya. Sekiranya terdapat kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.